Halo anak-anakku kelas 72, 73, 74, 75, dan juga 76. Pada video kali ini, Bapak ingin melanjutkan materi kita pada bab bilangan bulat, yaitu kali ini kita akan masuk ke subbab pecahan. Nah, pecahan juga sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar atau di SD. Namun di SMP kita akan sedikit mengulang untuk lebih memahaminya. Kita akan belajar mengenai pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan juga akan membahas masalah yang berkaitan dengan pecahan. Oke, kita lanjut saja masuk ke dalam penjelasan mengenai pecahan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar menyatakan 1 dari 4 bagian. Yang diarsir itu hanya 1 kotak. Nah, ini disebut 1/4 bagian. Nah, sedangkan gambar kedua, ini yang diarsir ada 2. Jadi disebut 2/6 bagian. Sedangkan yang ketiga, yang diarsir itu ada 2 bagian dari keseluruhannya ada 5. Sehingga ditulis ini adalah 2/5 bagian. Nah, 1/4, 2/6, 2/5 itu dinamakan bilangan pecahan. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Begitu juga 2/6 dan 2/5. Bilangan di atas tanda per dinamakan pembilang. Yang di atas itu namanya pembilang. Jadi kalau 1/4 ini adalah pembilang. Sedangkan yang di bawah itu namanya penyebut. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SD. Di SMP hanya sedikit mengulang dan mendalaminya. Nah, jadi kalian harus ingat yang di atas itu pembilang, sedangkan yang di bawah itu penyebut. Kesimpulan, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau dibaca juga A per B, dengan A dan B bilangan bulat. Dan syaratnya B bukan bilangan 0 dan B bukan faktor dari A. Sehingga A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Yang disebut pecahan itu jika dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kita lanjut. Ini hanya bagaimana menyatakan pecahan. Selanjutnya, kepecahan senilai. Apa syarat 2 pecahan dikatakan senilai? Perhatikan pecahan senilai berikut ini. 1/2 sama dengan 2/4. Mengapa dikatakan senilai? Karena 1 dikali 4 sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya sama-sama 4. Jadi kalau senilai itu jika pecahannya A per B sama dengan C per D, dikatakan senilai jika A dikali D sama dengan B dikali C. Ini senilai, dikatakan senilai. Lihat cara-cara berikut ini bagaimana memperoleh pecahan senilai. Setengah ini senilai dengan 2/4.
bilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2. Jadi hasilnya 2/4. Jadi setengah dengan 2/4 dikatakan senilai. Kesimpulannya, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, tetapi bukan bilangan 0. Misalnya 3/5 ini senilai dengan, kalau pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 3/5 dikali 2/2, sama-sama kita kali 2, sama dengan 6/10. Ini senilai dengan 6/10. Itu yang disebut pecahan senilai. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Bagaimana menyederhanakan pecahan? Ya, lihat contoh berikut. 4/8. Jika disederhanakan, pertama kali itu sama dengan 2/4. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Ternyata bisa disederhanakan kembali. 2/4 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi penyederhanaan dari 4/8 itu adalah setengah. Bentuk sederhana dari 4/8 itu setengah. Begitu juga dengan contoh berikutnya, 12/54. Sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2, 27. Ini juga dibagi, selanjutnya dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Sebenarnya cara yang lebih mudah bisa langsung kita tentukan. Misal 12/54. Kita tentukan saja langsung FPB 12 dan 54 agar bisa mengetahui bentuk sederhananya. 12 dan 54 FPB-nya kita cari. 12, 6, 2, 3, 54, 2, 27, dibagi berapa lagi? 27 sudah. 27 bisa dibagi 3, hasilnya 9. Ini 3, ini 3. FPB-nya yang ada di keduanya, faktornya itu 2/1 atau 2 dan 3/1. Berarti FPB 12 dan 54 itu 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti kita bisa bagi sama-sama dengan ini dibagi 6, ini dibagi 6. Sama dengan 12 dibagi 6 itu adalah 2. 54 dibagi 6 itu 9. Jadi bentuk sederhana dari 12 dan 54 itu adalah 12/9. 2/9. Itu adalah contoh menyederhanakan pecahan. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu ada yang dinamakan pecahan biasa, terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu bentuknya itu setengah, 2/3, 3/5, dan 2/9. Sedangkan pecahan tidak murni itu 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5.
Bedanya murni dan tidak murni, untuk pecahan murni itu bentuknya sudah tidak bisa disederhanakan. Sedangkan pecahan tidak murni ini masih bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Dengan keterangan pecahan murni itu nilai pembilang kurang dari nilai penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni, nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebut. Ingat, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Selanjutnya jenis kedua itu pecahan campuran. 1 1/4, 2 1/3, 3 2/5. Ini adalah pecahan campuran. 1 1/4 bagian bulat sama dengan 1 dan pecahan murninya adalah 1/4. Ini adalah yang disebut pecahan campuran. Selanjutnya adalah pecahan atau bentuk desimal, itu 0,1, contohnya 1,32, 0,562. 0,1 dibaca 0,1, 1,2 dibaca 1,32. Selanjutnya adalah persen atau per 100, dilambangkan seperti ini. Ini adalah lambang persen atau per 100. Bentuknya itu 10% atau 10/100, 15%, 15/100. Ini seperti yang kalian bisa lihat di diskon. Misalnya kalian belanja diskon 25%, berarti kalau diskon 25% harganya dikalikan 25/100, lalu harga aslinya dikurangkan harga diskonnya. Itu seperti itu. Selanjutnya adalah per mil. Per mil itu adalah per 1000, dilambangkan seperti ini. Kalau persen 0/0, sedangkan per mil itu 0/00, ada 2 nolnya. Bedakan persen dan per mil. Persen itu per 100, per mil itu per 1000. Jadi kalau 10 per mil itu 10/1000. Selanjutnya adalah mengubah pecahan. Kita ingin mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan juga per mil. Contohnya pecahan biasanya adalah 9/2. Kita ingin mengubah menjadi pecahan campuran. Sebenarnya kalian sudah belajar di SD. Kita hanya sedikit mengulang. 9/2 kita ingin rubah menjadi pecahan campuran, itu 9/2 yang mendekati perkalian 2 mendekati 9 yang hasilnya adalah 2 kali 4, itu 8. Berarti kita bisa tulis di sini 4, di sini 9 dikurang 8 itu 1, sehingga 4 1/2. Jadi pecahan campuran dari 9/2 adalah 4 1/2. Contoh lain, 5/3. Pecahan campurannya adalah perkalian mendekati 5 adalah 3 kali 1. Berarti kita tulis di 1. 3 kali 1 itu adalah 3. Berarti 5 dikurang 3 itu 2. 2/3. Jadi pecahan campuran dari 5/3 itu adalah 1/2/3. Sedangkan mengubah pecahan biasa menjadi desimal, itu misalnya 9/2, itu kita gunakan pembagian seperti ini. 9 dibagi 2. Yang mendekati itu adalah 4 kali 2 itu 8. 9 dikurang 8 hasilnya 1. 1 tidak bisa lagi dibagi dengan 2. Jadi kita tuliskan dengan koma.
Tambahkan 0 di belakang angka 1 jadi 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 5 dikalikan 2 itu 10. 10 dikurang 10 itu hasilnya 0. Berarti sampai di sini selesai. Jadi 9 dibagi 2 itu adalah 4,5. Selanjutnya untuk menghitung atau merubah pecahan biasa menjadi persen. 9/2 dikali 100%. Hasilnya adalah 450%. 100 dikali 9 itu 900. 900 dibagi 2 itu 450%. Untuk per mil itu dikalikan dengan 1000. Hasilnya 4.500 per mil. Itu adalah contoh merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan juga per mil. Untuk lebih jelasnya kalian bisa coba-coba secara mandiri. Selanjutnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 2/3. Kita ingin merubah menjadi contohnya adalah 2/3/4. Kita mau merubah menjadi pecahan biasa. Ingat, misalnya ada A, B per C. Kita jadikan pecahan biasa itu adalah A dikalikan dengan C ditambah B per C. Sehingga kalau ada 2/3/4 itu hanya adalah 2, berarti 2 kalikan C-nya itu 4 ditambah B itu 3 per C itu 4 sama dengan 2 dikalikan 4 itu 8 ditambah 3 per 4 sama dengan 11/4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/4. Cara lain juga kalian bisa lakukan. Cukup perhatikan cara-cara yang sudah ada dalam slide ini. Selanjutnya itu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh adalah 0,25. Itu sama saja dengan 25/100. Mengapa? Oke, kalian tentu sudah belajar di SD itu jika 64 dibagi 10 itu sama saja dengan 6,4. Dari mana asalnya? Itu kita lihat pembaginya adalah 10, nolnya ada 1, berarti 64. Kita mulai dari sini, geser ke kiri sebanyak jumlah 0, 1 kali. Jadi sama dengan 6,4. Contoh lain, 64/100. Berarti sama saja 64. Kita mulai geser ke kiri sebanyak jumlah 0, yaitu 2. 1, 2. Berarti 0,64. Itu 64/100. Nah, ini 0,25. Berarti 0,25. Itu kalau kita geser ke kanan 2 kali, 1, 2. Berarti itu pembaginya adalah 100. 25/100. Nah, 25/100 disederhanakan menjadi 1 per 4. Mengapa? Karena 25/100 sama-sama pembilang dan penyebut dibagi 25. Itu 25 dibagi 25, 1, 100 dibagi 25, 4. Jadi, simpulannya 0,25 adalah 1/4.
Contoh berikutnya itu 2,6. 2,6 itu sama saja dengan 26/10. Ingat, tadi kalau ada bilangan dibagi dengan 10, itu kita geser ke kiri komanya sebanyak 1 kali. Sedangkan dibagi dengan 100, kita geser ke kiri komanya sebanyak 2 kali. Kita lihat jumlah penyebutnya. Jika 10 geser sekali, 100 sebanyak 2 kali, begitu seterusnya. Dan kita balik lagi, 26/10 disederhanakan menjadi 26 dibagi 2, 10 dibagi 2, sama dengan 13/5. 26 dibagi 2, 13, 10 dibagi 2, 5. Disederhanakan kembali menjadi pecahan campuran, yaitu 23/5. Mengapa bisa begitu? 13/5 itu sama saja dengan 13 dibagi 5 perkalian 5 yang mendekati 13 itu 5 kali 2, hasilnya 10. Nanti kita tulis 2, 13 dikurang 10 hasilnya 3, lalu tab 2, 3/5. Jadi 2,6 itu sama saja dengan 23/5. Kita lanjut ke mengubah persen menjadi pecahan biasa. 5% sama dengan itu 5 dibagi 100. Jika 5 dibagi 100 disederhanakan sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Jadi 5% itu sama dengan 1/20. Atau juga sama dengan 0,05. Mengapa demikian? Ya, 5/100. Berarti tulis 5. Kita geser ke kiri, komanya sebanyak 2 kali. 1, 2. Berarti 0,05. 1, 2. Selanjutnya 64%. Itu sama saja dengan 64/100. 64/100 disederhanakan. 64/100 sama-sama dibagi 4. Hasilnya 64 bagi 4, 16. 100 bagi 4, 25. Jadi 64% sama dengan 16/25 atau sama saja dengan 0,64. Begitu selanjutnya 36% sama dengan 9/25 atau sama saja dengan 0,36. Itu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita ke contoh soal. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Oke, kita tulis awalnya mula-mula itu 50 kelereng. Diambil oleh Amir 16 butir. Kemudian diambil Doni sebanyak 12. Dan sisanya itu diambil Rio. Kita hitung dahulu. 50 dikurang 16, 34. 34 dikurang 12. Itu sama saja dengan 22. Nah, 22 ini yang diambil oleh Rio. Nah, yang ditanya berapa persen kelereng yang diambil Rio? Kalau yang ditanya berapa persen berarti kita rubah. 22 itu adalah bagiannya Rio. Jadi kita bisa tulis
22 per jumlah kelereng semuanya adalah 50 per 50. Kita rubah menjadi persen, kita kali 100%. 22 per 50 kali 100%. Itu sama saja dengan ini coret 100 dibagi 50 itu 2, 50 dibagi 50 itu 1. Jadi 22 dikali 2 itu 44. So, 44% adalah jumlah yang diambil Rio. Untuk lebih jelas, kita lihat slide berikut. Hasilnya, kelereng yang diambil Rio itu sebanyak 44%. Selanjutnya adalah urutan dua pecahan. Jika A lebih besar dari B, maka A per C itu lebih besar dari B per C. Dengan syarat C lebih besar dari 0. Jika A kurang dari B, maka A per C kurang dari B per C dengan C lebih besar dari 0. Jika penyebut dua pecahan yang disisipi tanda ketidaksamaan belum sama, maka disamakan dahulu penyebutnya. Nah, ini adalah contoh di mana penyebutnya sudah sama. Jadi kita bisa langsung menentukan mana yang lebih besar jika penyebutnya sama. Contoh yang pertama, 7 per 9 dengan 5 per 9. Tentu saja kita tahu 7 lebih dari 5, sehingga 7 per 9 lebih dari 5 per 9. Selanjutnya contoh kedua, 3 per 7 kurang dari 9 per 7. Karena 3 kurang dari 9, maka 3 per 7 kurang dari 9 per 7. Nah, contoh berikut ini adalah yang penyebutnya berbeda, yaitu 2 per 3 dengan 3 per 4. Mana yang lebih besar? Pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan kedua penyebut tersebut. 3 dan 4. Berarti PK-nya adalah 12. Karena 12 bisa dibagi 3, juga bisa dibagi 4. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Selanjutnya 4 dikalikan 2. Itu hasilnya 8. 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikalikan 3 itu 9. Sehingga kita bisa tahu 9 per 12 itu lebih besar dari 8 per 12. Secara tidak langsung kita bisa nyatakan 2 per 3 itu kurang dari 3 per 4. Karena 8 per 12 juga kurang dari 9 per 12. Itu contoh untuk menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dari dua buah pecahan. Jadi kalau pecahannya sama penyebutnya bisa langsung kita tentukan. Tapi kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan dahulu penyebutnya. Seperti contoh yang ketiga tadi. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Contohnya adalah Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Ia membeli setengah kilogram telur, 3/4 kg terigu, dan 0,4 kg gula. Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Ada 3 jenis tadi. Telur itu setengah kilo. Kita tulis dahulu.
telur setengah kilo. Lalu terigu 3/4 kg. Dan gula itu 0,4 kg. Mana yang lebih besar? Kita harus merubah pecahan berikut ini. Bentuk berikut ini adalah pecahan desimal, menjadi pecahan biasa. 0,4 itu adalah 4 dibagi 10. Jadi kita punya 3 pecahan, setengah, 3/4, dan 4/10. Kita samakan dahulu penyebutnya menjadi 20, karena 20 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, dan juga bisa dibagi dengan 10. 20 dibagi 2 itu 10. 10 dikalikan 1 tetap 10. 20 dibagikan 3, 20 dibagikan 4 itu 5. 5 dikalikan 3 itu 15. 20 dibagikan 10, 2. 2 dikalikan 8 itu 20 dibagikan 10 itu 2. 2 dikalikan 4 itu 8. Jadi jika penyebutnya sudah sama, kita bisa tahu yang lebih besar itu adalah 15/10. Ini ke 1 lebih besar, ini kedua, dan ini yang ketiga. Sehingga kita bisa tulis urutannya dari yang paling besar itu 3/4, 1/2, lalu 4/10. Sorry, ini bukan 4/10. Itu adalah sama juga dengan 0,4. Jadi yang lebih besar adalah terigu 3/4 kilo, lalu telur setengah kilo, dan gula pasir yang lebih ringan 0,4 kg. Oke, kita lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan dua pecahan atau lebih dapat dilakukan jika pecahan itu memiliki penyebut yang sama. Namun, jika penyebutnya berbeda, maka penyebutnya harus disamakan dahulu dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh 2/4 ditambah 3/4. Ini penyebutnya berbeda. Kita cari KPK dari penyebutnya. 4 dan 5 adalah 20. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. 5 dikalikan 2 sama dengan 10, jadi 10/20. Selanjutnya 20 dibagi 5 itu 4, 4 dikalikan 3, 12. Lalu baru bisa kita jumlahkan 10 ditambah 12 itu 22/20. Atau disederhanakan menjadi 1/10. Ini 1/10 dari 22 dibagi 20 itu 1, sisa 2/20. 2/20 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 itu 1/10. Nya A per B ditambah C per D. Maka hasilnya itu A dikalikan B ditambah B dikalikan C dibagi B dikalikan dengan D.
Sehingga misalnya 2/4 ditambah 3/5. Itu sama saja dengan 2 dikalikan 5 ditambah 4 dikalikan 3 dibagi B dikali D. 4 dikali 5 sama saja dengan 2 kali 5 itu 10, 4 kali 3 12, per 4 kali 5 itu 20, sama dengan 22/20, sama dengan cara mencari KPK. Itu sederhanakan lagi menjadi 1/10. Hal yang seperti ini, cara seperti ini juga berlaku untuk pengurangan. Caranya sama, menggunakan A kali D plus B kali C, B per B kali D. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Perkalian pecahan itu ada 3 bentuk umumnya. A per B kali C sama dengan A kali C per B. Yang bentuk kedua itu A per B dikali C per D. Ini bisa langsung kalikan A dikali C, B dikali D. Sedangkan ini adalah bentuk pecahan campuran dikalikan pecahan biasa. A B per C dikali D per E. Yang pecahan campuran kita rubah dahulu jadi pecahan biasa, baru dikalikan dengan pecahan biasa. Untuk pembagian, ini kalian sudah pelajari juga di SD. A per B dibagi C per D sama dengan A per B, C per D nya dibalik jadi D per C. Jadi A per B dikali D per C. Begitu juga untuk pecahan campuran. Pecahan campuran itu harus dirubah dahulu menjadi pecahan biasa. Kita lihat contohnya. 5 dikali 2 per 3. 5 langsung saja dikalikan 2. Itu 10. Penyebutnya tetap 3. 10 per 3. Selanjutnya ini pecahan campuran dikalikan pecahan biasa. 5 1/4 dikalikan 2 per 3. 5 1/4 ini bisa kita rubah. 5 dikali 4 ditambah 1 itu adalah 21 per 4 dikali 2 per 3 sama dengan 21 kali 2 itu 42. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Atau bisa lebih mudah, begini aja, cukup coret-coret. 4 dengan 2 dicoret. Ini bisa 2, ini bisa 1. 21 dengan 3. 21 bagi 3 itu 7. 3 dibagi 3 itu 1. Jadi 7 per 2. Itu langsung bentuk sederhananya. Atau 42 per 12 sama-sama dibagi 6. Itu 7 per 2. Sama saja hasilnya. Yang ketiga itu setengah dibagi dengan 1 per 4. Itu sama saja dengan setengah dikali ini dibalik jadi 4 per 1 sama dengan 1 dikali 4, 4, 2 dikali 1 itu 2.
Jadi 4/2 sama saja dengan 4 dibagi 2 itu 2. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya yang keempat itu 6 1/2. Dirubah jadi pecahan biasa. 2 kali 6 12. 12 ditambah 1 jadi 3/2 dibagi 1/4 sama dengan 13/2 dikali 4/1. Coret, ini jadi 1, 4 dibagi 2 jadi 2, jadi 13 dikali 2 sama dengan 26. Itu untuk perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Selanjutnya ada materi tambahan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Seperti ini caranya. Misalnya 0,73 ditambah 0,21. Kita harus jajarkan letak tanda koma. 0,73 dan 0,21 sama-sama ada dua bilangan di belakang koma. Jadi kita bisa langsung jumlahkan dengan sejajar. 3 tambah 1 4, 7 tambah 2 9. Jadi hasilnya 0,94. Begitu juga contoh pengurangan. 12,63 dikurang 0,231. Kita sejajarkan dengan jumlah angka di belakang koma. 12,63 dikurang 0,231. Ini karena 12,63 hanya ada dua angka di belakang koma, kita bisa menambahkan angka 0. Walaupun ditambah angka 0, ini tidak mengubah nilai tersebut, hanya sebagai alat bantu. Selanjutnya dikurang dengan 0,231. 0 dikurang 1, ambil tekanan 1, jadi 10 dikurang 1, 9. 3 tadi sudah diambil 1, jadi sisa 2. 2 dikurang 3 kurang, jadi ambil dari 6, 1, jadi 12 kurang 3 itu 9. 5 tadi sudah diambil 1, 6 tadi sudah diambil 1, jadi sisa 5. 5 dikurang 2 itu 3. 2 dikurang 0 tetap 2, 1 dikurang 0 tetap 1. Jadi hasilnya 12,399. Itu untuk contoh pengurangan. Selanjutnya untuk perkalian. 2,83 dikali 1,6. 2,83 itu sama saja dengan 283 dibagi dengan 100. 1,6 itu sama saja dengan 16 dibagi 10. Jadi tinggal kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. 283 dikali 16, 100 dikali 10. 283 dikali 16 itu 4.528 dibagi 1000. Berarti kita geser sebanyak 3 kali komanya. 1, 2, 3. Jadi komanya ada di depan 4. Jadi 4,528. Jadi hasil kali 2,83 kali 1,6 itu 4,528. Cara lain kalian bisa langsung mengalikan seperti yang kalian pelajari di SD. 2,83 kali 1,6. Karena ini dua angka di belakang koma dikali dengan satu angka di belakang koma, maka hasilnya harus 3 angka di belakang koma atau 4,528. Itu untuk perkalian desimal. Kita lanjut ke latihan soal cerita. Pak Romi mempunyai sebidang tanah. Sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. Kemudian 25%-nya untuk kolam dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun?
Untuk menjawab soal ini, kita tulis dahulu. Yang diketahui tadi ada sebidang tanah. Berarti tanahnya ada satu atau sebidang. Sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan. Berarti bisa kita tulis, kita kurangi dengan 1/3. 25%-nya untuk kolam. Kita kurangi lagi 25%. Nah, dan sisanya untuk kebun. Nah, sisanya kita tidak tahu. Kita misalkan dengan X. X ini untuk kebun. Berarti pertanyaannya, berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Berarti kita rubah dahulu ini, karena ini bentuk persen, kita rubah menjadi 25/100. Berarti sama saja ini 1 dikurang 1/3 dikurang 25/100. Berarti X sama dengan 1 kurang 1/3 dikurang 25/100. 1 dikurang 1/3 itu sama saja, kita tulis 3/3 dikurang 1/3 dikurang 25/100. Kenapa 1 berubah jadi 3/3? Karena 3 dibagi 3 itu adalah 1. Jadi 3/3 dikurang 1/3 itu sama dengan 2/3. Sehingga 2/3 dikurang 25/100. Ingat, untuk pengurangan pada pecahan, tadi sudah diberikan misalnya A kurang B untuk pengurangan seperti ini, berarti kita gunakan perkalian silang saja. Misal, ingat, berapa hasil dari 2/3 dikurang 25/100? Caranya mudah. Kita kalikan 2 dikalikan 100, 2 dikalikan 100 dikurang 3 dikalikan 25. Dibagi 3 dikalikan 100. Hasilnya 2 kali 100 itu 200. 3 kali 25 itu 75/300. Jadi hasilnya 202. Hasilnya adalah 125/300. 125/300 ini kita bisa sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 25. 125 dibagi 25 itu 5. 300 dibagi 25 itu adalah 12. Jadi hasilnya ada berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun adalah 5/12. Ya, caranya bisa dilihat lebih jelas seperti berikut. Sampai di sini pembahasan kita mengenai materi pecahan. Untuk lebih memahaminya, kalian coba soal yang Bapak berikan di Google Classroom kalian dari A sampai I. Ada 9 soal. Kalian kerjakan di buku tulis kalian yang biasa kalian gunakan untuk pelajaran matematika. Setelah selesai, kalian foto hasilnya,
lalu upload menggunakan link yang sudah disediakan di Google Classroom. Semoga kalian bisa lebih mengerti dan memahami mengenai materi pecahan pada bilangan bulan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap belajar dari rumah.